Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan tentang LKPD2 hidrokarbon yang telah saya sampaikan di aplikasi Moodle. Di sini sudah saya sampaikan untuk LKPD-nya, demikian juga materinya untuk dipelajari. Adapun di tayangan ini ada dua hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang tata nama alkena dan tata nama alkuna. Untuk alkena sendiri mempunyai ciri khas, yaitu ikatan rangkap 2. Rumus umum yang ada di alkena yaitu CnH2n. Untuk homolognya pada alkena akan sedikit unik. Di sini untuk alkena suku pertama di sini tidak ada. Adapun untuk nama golongannya sedikit mengingat dengan alkana. Di sini ada perbandingan, yaitu akhiran ana berubah menjadi ena. Demikian juga rumus molekulnya juga ada perbedaan di sini, nanti akan kita jelaskan. Tapi yang pasti di sini misalkan untuk C5 pada alkana kita mendapatkan pentana, untuk alkena di sini dinamakan dengan pentena. Dan yang lain hanya mengganti akhiran ana menjadi ena. Sekarang kita lihat, mungkin di homolog ini kita muncul pertanyaan, kenapa kalau C8 harus H16? Kembali ke rumus umumnya, CnH2n di sini kita ambil pada misalkan soal di sini rumus untuk C12. Bagaimana untuk menentukan rumus alkena dengan C12? Kita lihat C12 karena mengikuti rumus umum CnH2n berarti hanya adalah 2 kali N atau 2 kali 12. Dari sini kita mendapatkan rumus umumnya, berdasarkan rumus umumnya yaitu C12H24. Untuk tata nama alkena di sini akan beda prioritas dibandingkan alkana. Untuk langkahnya hampir mirip. Yang pertama adalah tentukan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 sebagai rantai utama. Jadi rantai utama harus termasuk C yang mempunyai ikatan rangkap 2. Sedangkan atom atau gugus atom di luar rantai utama merupakan alkil. Untuk penomeran pada alkena yang jadi prioritas adalah ikatan rangkap. Jadi nomor itu harus sekecil mungkin terhadap ikatan rangkap. Sedangkan pada alkana penomeran itu sekecil mungkin terhadap alkil. Jadi ini yang membedakan. Adapun untuk jenis alkil yang sama, ini seperti di alkana harus dikasih awalan, sedangkan untuk alkil-alkil yang jenisnya berbeda, maka akan disebutkan secara alfabetis. Kita ke contoh soal. Misalkan di sini ada struktur sebagai berikut. Ini akan kita bahas satu persatu. Untuk yang struktur pertama ini, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya ini atau rantai terpanjangnya, dan ingat harus memuat ikatan rangkap. Di sini rantai utamanya ada 5C. Selanjutnya di luar rantai utama tentunya ini adalah sebagai alkil. Dan yang penting di sini adalah penomeran. Untuk penomeran pada alkena kita memprioritaskan ikatan rangkap. Sehingga meskipun kalau kita lihat, misalkan penomeran dari kiri, kita akan mendapatkan alkil ini ada di nomor 2. Akan tetapi ikatan rangkap justru ada di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kurang digandaki. Yang dibenarkan adalah agar ikatan rangkap ini pada nomor terkecil, sehingga nomornya harus dari kanan. 1, 2, 3, 4. Ketika seperti ini, kita melihat ikatan rangkap terjadi antara C1 dan C2. Di sini kita mengatakan C-nya yang berikatan rangkap itu ada di nomor 1. Jadi 1 dan 2 ini kita ambil yang kecil. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan penomeran dari kanan karena ikatan rangkap berada di nomor 1. Sedangkan kalau misalkan penomeran dari kiri dengan memprioritaskan alkil, justru kita akan mendapatkan ikatan rangkap ada di nomor 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk yang struktur kedua di sini sama seperti halnya yang pertama, penomerannya kita awali dengan penentuan rantai utama. Di sini rantai utamanya. Terus untuk penomerannya, kalau dari kanan kita akan mendapatkan alkil ini di nomor 2. Akan tetapi ikatan rangkapnya justru malah besar. Ini juga tidak mungkin atau tidak diperbolehkan.
Sehingga penomorannya, karena ini alkilnya letaknya di ujung, berarti justru yang ikatan rangkap diutamakan. Jadi di sini kenapa kok penomorannya dari kiri? Karena dengan penomoran dari kiri, ikatan rangkap ada di nomor 1. Sekali lagi, kalau di sini gambarnya 1 dan 2 berarti di nomor 1. Sedangkan kalau penomoran dari kanan, ikatan rangkap ada di nomor 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebih dikehendaki kalau penomoran dari kiri. Sedangkan untuk kasus yang ketiga di sini, kita lihat rantai utamanya. Sekali lagi ingat, rantai utama tidak harus rantainya lurus, tapi boleh belok atau bengkok asal dia yang terpanjang. Dari sini kita harus menentukan penomorannya. Penomorannya ternyata berasal dari kiri ke bawah. Kenapa tidak dari bawah ke kiri? Karena kalau dari kiri kita mendapat ikatan rangkap ada di nomor 2. 1, 2. Di sini antara 2 dan 3, berarti kita ambil yang kecil, berarti ada di nomor 2. Sedangkan kalau penomorannya dari bawah, berarti ikatan rangkap ada di nomor 1, 2, 3, 4. Ini yang tidak dikehendaki. Antara 2 dan 4 jelas lebih dikehendaki yang kecil, yaitu 2. Selanjutnya untuk tata nama. Pada tata nama di sini, yang pertama kita harus ingat yaitu jelas daftar alkil. Ini yang tidak boleh lupa. Di samping itu, kita sama seperti halnya yang di Alkana, kita harus menentukan rantai utamanya dulu. Misalkan di sini rantai utamanya kita sudah menentukan 4 buah rantai utama. Maaf, C di rantai utamanya ada 4. Selanjutnya kita menentukan alkil. Ternyata di sini alkilnya yaitu gugus di luar rantai utama. Berarti ini ada alkil berupa metil. Selanjutnya penomeran. Untuk penomeran di sini lihat, kita sebenarnya untuk kasus ini mungkin kita bisa berpikir ini dari kanan dan kiri ikatan rangkapnya sama. Misalkan kita hitung dari kiri 1, 2 ikatan rangkap. Kalau dari kanan 1, 2 ikatan rangkap. Tapi karena alkilnya ada di sebelah kiri, kita akan lebih baik kalau penomorannya dari kiri sehingga alkilnya pun mempunyai nomor yang kecil. Dari sini nama yang kita dapat seperti halnya di Alkana, bedanya adalah di sini kita sebutkan dulu letak alkilnya. Berarti di nomor 2 alkilnya berupa metil, dan ada tambahan yang membedakan dengan Alkana yaitu letak ikatan rangkapnya disebutkan. Di sini ikatan rangkapnya ada di nomor 2 disebutkan 2 karena ini rantai utamanya 4 namanya butena. Berarti 2 metil, 2 butena. Nah, butenanya ini kita sesuaikan dengan daftar homolog ini yang harusnya kalian sudah paham karena ini sama atau hampir mirip dengan Alkana. Di sini C4 yaitu butena. Ini yang perlu dicatat yaitu penomoran ikatan rangkap lebih diprioritaskan dibanding alkil. Jadi di sini bagaimana caranya agar ikatan rangkap itu nomornya kecil. Baru kalau misalkan pada kasus tertentu, misalkan di contoh soal ini kok dari kiri kanan sama, baru kita berpikir bagaimana agar alkilnya juga kecil. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalkan ada struktur seperti ini. Di sini saya tampilkan untuk daftar alkil dan untuk tabelnya, mohon maaf di sini tidak ada ya. Untuk metena ini tidak ada, jadi mulai dari C2 sampai C10. Yang pertama kita tentukan yaitu rantai terpanjangnya. Untuk rantai terpanjangnya di sini mendatar seperti ini, ada 5 C di rantai utama. Terus kemudian kita tentukan alkilnya. Ternyata ada alkil yang sejenis di sini berupa metil. Di bagian bawah ada 2 metil. Adapun yang di atas ini berupa etil. Untuk etil dan metil kita lihat di tabel alkil. Di sini ada metil sama etil. Selanjutnya untuk penomeran. Untuk penomeran ingat, kita tidak perlu memperhatikan apakah alkil itu nomornya kecil atau besar. Tapi yang kita prioritaskan dulu adalah ikatan rangkap. Kita lihat kalau kita menomori rantai utama dari kiri, berarti ikatan rangkap ini ada di nomor 1, 2, 3. Sedangkan kalau dari kanan, ada di nomor 1, 2. Oleh karena itu, penomorannya dari kanan. Setelah kita susun seperti ini,
baru kita menamakan. Ingat, karena ini ada dua jenis alkil yang berbeda, kita tentukan secara alfabetis. Namanya 3-etil 2,4 dimetil 2-pentana. Sekarang kita jelaskan kenapa kok etil terlebih dahulu. Karena E dengan M secara alfabetis jelas disebutkan E terlebih dahulu. Sedangkan 3 ini menunjukkan letak dari etil itu ada di nomor 3. Metilnya ini ada 2, yaitu di nomor 2 dan 4. Kita sebutkan 2,4. Sedangkan di sini ada di berasal dari awalan alkil. Karena jumlahnya ada 2, kita namakan di. Untuk pentenanya di sini ada angka 2, yaitu menunjukkan letak ikatan rangkap. Jadi penamaannya menyebutkan secara alfabetis alkilnya. Terus kalau misalkan ada alkil yang sama disebutkan dengan awalan. Dan yang terakhir alkenanya disebutkan letak ikatan rangkapnya. Untuk alkuna sendiri, yang membedakan dengan alkana maupun alkena adalah ikatannya rangkap 3. Rumus umumnya sebagai berikut, CnH2n-2. Untuk homolognya seperti ini, mulai dari etuna karena metuna tidak ada. Jadi perbedaannya adalah akhiran ana menjadi una. Kalau kita bandingkan dengan alkana seperti ini, yang membedakan adalah jumlah H untuk tiap-tiap suku, misalkan C7H12 untuk alkuna, tapi kalau untuk alkana C7H16. Kenapa seperti itu? Kita lihat ke rumus umumnya yaitu CnH2n-2. Misalkan kita mendapatkan C16 untuk alkuna. Cara menghitung H-nya adalah C16 hanya 2 kali 16 min 2, yaitu 2n min 2. 2 kali 16 kurangi 2. Dari sini kita dapatkan C16H30. Untuk tata nama alkuna, di sini sebenarnya pada dasarnya sama persis dengan alkena, termasuk prioritas, cara penomoran, dan sebagainya. Cuma yang membedakan di sini adalah ikatan rangkap 3-nya menggantikan ikatan rangkap 2. Di samping itu juga untuk gugusnya ingat namanya nanti harus una, akhirannya una. Misalkan untuk suku kelima tadinya pentana menjadi pentena, untuk alkuna menjadi pentuna. Adapun yang lain sama persis dengan alkena. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian kedua, yaitu tentang tata nama alkena dan alkuna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.